Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dong sanak saya Puskesmas Tambaruntung. Selamat datang di episode kedua Bingkap, bahas informasi tentang kesehatan Anda. Di episode kedua ini kita kedatangan seorang narasumber dari nutrisionis. Narasumber kita adalah Halo, perkenalkan nama saya Melda Elvayanti, nutrisionis dari Puskesmas Tambaruntung. Oke, Bu Melda, terima kasih atas waktunya sudah bisa mengisi podcast episode kedua ini ya. Di episode kedua ini kita akan membahas tentang stunting. Diobati atau bisa dicegah. Nah, Bu Melda, Ya, kalau boleh tahu tuh, stunting tuh apa sih? Kadang kan masyarakat belum terlalu familiar ya dengan apa itu stunting. Ya. Oke, baik. Stunting itu adalah suatu keadaan panjang atau tinggi badan anak tidak sesuai dengan usia rata-ratanya. Keadaan ini disebabkan oleh keadaan kekurangan gizi kronis sejak masa kandungan sampai usia 2 tahun. Gizi kronis ya Bu ya. Ya. Kalau kekurangan gizi kronis maksudnya apa ya Bu? Kekurangan gizi kronik ya. Jadi zat gizi itu kan terdiri dari vitamin dan mineral kan. Jadi itu harus dipenuhi dari sejak masa kandungan sampai usia 2 tahun. Jadi apabila tidak terpenuhi, maka itu dinamakan kekurangan gizi kronik. Oh gitu. Berarti dampaknya dari kekurangan gizi kronis itu apa ya Bu? Dampaknya dari pertumbuhan dan perkembangan otak menyebabkan plagiarisme rendah sehingga akan mempengaruhi keberhasilan pendidikannya. Kemudian dari segi pertumbuhan otot dan tulangnya akan menyebabkan tubuh menjadi pendek. Selanjutnya dari segi pertumbuhan dan perkembangan organ tubuhnya itu tidak akan menjadi sempurna sehingga saat dewasanya akan mengalami gangguan metabolik seperti contohnya diabetes, hipertensi, serta obesitas. Itu Bu Melda ada nggak sih cara mudah untuk kita tuh mencegah stunting sejak dini? Cara yang mudah adalah dengan selalu memantau pertumbuhan balitanya ke posyandu setiap bulan. Karena dengan di posyandu kita tahu apakah berat badan sesuai dengan KBM dengan melihat KMS-nya. Karena awal mula stunting itu dari gizi kurang dalam waktu yang lama yang tidak tertangani. Bila dengan bertambahnya umur, berat badan tidak naik berturut-turut karena sebabnya karena asupan makan kurang dan atau terkena penyakit infeksi, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Karena panjang badan itu kan tidak cepat naik seperti berat badan kan, sehingga akan sulit apabila tidak tertangani dari berat badannya dulu. Jadi Bu, kalau bayi baru lahir tuh mungkin nggak sih berat badannya tuh akan tetap atau ada perubahan? Ya, ada dua kemungkinan, bisa tetap atau bisa tidak bertambah berat badan. Misalnya tidak bertambah berat badan itu kan faktornya banyak nih, bisa dari asupan makanannya kurang, bisa dari tidak ASI eksklusif, bisa juga kan dari terjadinya penyakit infeksi pada balitanya misalnya. Setelah itu pola asuhnya juga sangat berpengaruh. Kalau pada bayi balita ini Bu, kan ada tuh yang namanya makanan pendamping ASI ya, kalau nggak salah. Itu tuh juga berpengaruh nggak Bu terhadap ini? Oh, itu sangat berpengaruh sekali. Pengaruh ya. Ya. Nah, saya tuh dengar kadang ada isu Bu, kalau MPASI ini harus dari bahan mahal gitu. Itu emang bener ya Bu? Atau sebenarnya enggak gitu? Oh, nggak mesti juga. Enggak ya? Ya, MPASI itu yang bagus tuh yang murah dan mudah didapatkan. Contohnya adalah protein. Jadi kan balita 6 sampai 24 bulan ini kan mendapatkan MPASI. Jadi diutamakan harus yang tinggi protein untuk mencegah stunting. For your information, protein yang tinggi adalah dari ikan kembung sama hati ayam. Nah, itu kan murah kan? Gak mesti dari harus misalnya beli ikan salmon atau keju gitu. Hati ayam kan berapa? Cuma 2.500 kan satu pasangnya. Sama ikan kembung kan bisa aja didapatkan gitu. Nah, udah murah, gampang iya, bener. ya. Oh, kalau gitu stuntingnya bisa dicegah ya Bu ya. Tapi kalau misal nih anak-anaknya udah kena stunting nih, apa bisa diobati Bu? Menurut statement WHO ya, stunting itu tidak dapat diobati, hanya bisa dicegah. Ya dari mulai sejak remaja putri dicegahnya itu sampai usia di bawah 2 tahun. Berarti kalau memang udah kena stunting, pas remaja udah nggak bisa diapa-apain ya Bu ya? Iya, sangat susah sekali. Saya dengar-dengar Bu Melda ada inovasi ya Bu ya tentang stunting ini. Iya, ada Bisa inovasi. dijelaskan Bu sedikit tentang inovasinya?
Inovasi ini saya membentuknya kan karena saya melihat itu stunting ini selalu bertambah setiap bulannya. Jadi awal mulanya itu saya melihat sebabnya karena berat badan tidak mau bertambah misalnya, atau bila naik tapi tidak sesuai dengan KBM-nya misalnya. Setelah saya telusuri kan banyak nih faktor-faktor lainnya, maka dari itu saya mengangkat inovasi itu. Inovasinya adalah Anting Siarta, kepanjangan dari Aksi Pemantauan Resiko Stunting di Sekitar Kita. Jadi itu melibatkan kader sama dengan pihak-pihak desa terkait. Jadi misalnya ada sasaran yang berada di RT tertentu, misalnya atau RT-nya bisa ikut memantaukan balitanya itu. Kalau gitu sasaran balitanya sejak umur berapa saja? Yang dipantau ini dari yang 0 sampai 24 bulan. Misalnya yang berat badan lahir rendah itu masuk pemantauan juga supaya nanti pas usianya bertambah tidak stunting. Gitu. Kalau gitu cara kerja dari inovasi ibu ini gimana ya? Cara kerjanya adalah saya menggunakan stiker. Ya, jadi nama stikernya itu kan Si Penting, kepanjangan dari stiker pemantauan pencegahan stunting. Jadi itu nanti ditempelkan di jendela sasaran yang Anak stunting yang itu anak ya? stunting tadi. Dan dari BBLR tadi ditempelkan juga. Semoga ya inovasinya bermanfaat untuk anak-anak ini. Jadi Puskesmas Tambaruntung sendiri sudah bisa ya Bu ya, biar anak-anak yang stunting ini udah berkurang. Iya, amin. Terima kasih ya Bu Ya, Melda atas sama-sama. waktunya. Materinya sangat bermanfaat untuk kita. Semoga juga bisa bermanfaat untuk pemirsa yang menonton podcast hari ini. Pemirsa Bingka, sekian episode kedua Bingka bahas informasi tentang kesehatan Anda. Saya Maud Darahma selaku host mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa share, komen, dan like untuk episode hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.